ya. Saya mulai dari yang kedua, Pak. Idul Fitri. Kalau secara zahir Pak, ulama-ulama zahir memahami fitr itu artinya kembali berbuka. Karena fitr itu sebetulnya artinya berbuka. Kalau di bulan Ramadan kan kita puasa. Setelah Ramadan itu berakhir, maka kemudian kita tidak puasa lagi, kembali berbuka. Itu pemahaman secara bahasa. Dan seperti itulah ulama-ulama zahir memaknainya. Tapi kan tentu tidak sesederhana itu. Bukan hanya sekedar kita kembali berbuka, kembali makan, kembali minum, kembali bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, ulama-ulama kita yang dalam ilmunya itu memahami lebih daripada sekedar kembali berbuka itu. Tapi dijelaskanlah tadi, kembali kepada keadaan asal kita yang fitrah. Disebut di dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa alaih. Fitrah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau memfitrahkan manusia itu di atas fitrahnya itu. Juga dikembalikan kepada konsep hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Coba dilihat itu hadis. Tidak ada redaksi dalam hadis tadi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Tidak ada itu. Yang ada di hadis, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, yang menjadikan Nasrani, yang menjadikan Majusi. Karena keislaman itu adalah fitrah. Kita bawa dari sejak kita lahir, bahkan sejak di dalam rahim. Sudah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum? Bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu. Maka kemudian manusia yang waktu itu masih dalam bentuk ruh menjawab, Bala syahidna. Bahkan kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itu perjanjian. Itu yang membuat kita suci. Begitu kita lahir ke dunia, kita lupa itu. Memori kita tidak sanggup lagi mengingatnya, Pak. Karena apa? Pada saat ruh itu menyatu dengan tubuh, maka kemudian kebutuhan-kebutuhan jasmania membuat kita lupa akan peristiwa spiritual yang pernah kita alami tadi. Dunia ini begitu mempesona. Itu yang membuat kita lupa. Akhirnya kebutuhan-kebutuhan nafsu lah yang selalu kita perturutkan. Maka kita dilatih supaya kita ingat kembali, muncul memori kita itu, tundukkan nafsumu. Tundukkan nafsumu. Diajarilah kita untuk berpuasa. Dan itu cara kita untuk menundukkan nafsu. Dilemahkan nafsu itu paling tidak. Kalau kita tidak bisa tundukkan, paling tidak dilemahkan. Dan itu membutuhkan perjuangan besar, jihad. Karena itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, coba diperhatikan ayat Al-Quran tentang jihad. Redaksinya itu dua macam. Ada jihad diikuti kata-kata sabil, fi sabilillah. Ada jihad tidak ada kata-kata sabilnya. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Tidak ada sabilnya. Banyakkan kata jihad itu diikuti dengan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu beda dengan jihad fillah. Saya terjemahkan bebas saja. Jihad menuju Allah. Bedanya apa? Kalau jihad fi sabilillah, berjihad melawan al-adu al-khariji, musuh eksternal yang ada di luar diri kita. Ada orang di luar Islam, benci Islam, dia serang Islam, kita hadapi. Itu jihad khariji, jihad eksternal. Ini namanya jihad fi sabilillah, berjihad di jalannya Allah. Tapi kalau jihad fillah, jihad menuju Allah, itu jihad melawan al-adu ad-dakhili, musuh internal yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah nafsu. Dan ini lebih berat.
dibandingkan dengan jihad melawan al-adu al-khariji. Sehingga dalam sebuah ungkapan, lagi-lagi kalau dari segi sanad lemah tapi matannya sahih, itu disebutkan Nabi bersabda, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Jihad yang kecil itu perang melawan musuh eksternal. Jihad yang lebih besar perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Kenapa itu lebih berat? Kalau kita berperang, berjihad melawan musuh di luar diri, biar berapa lama tetap ada akhirnya. Berhari-hari kah kita berperang? Berminggu-minggu kah? Berbulan-bulan kah? Bahkan sampai bertahun-tahun sekalipun ada ujungnya, Pak. Dan akan ada patranya, ada antara waktunya. Kan tidak mungkin 24 jam perang terus. Ada masa istirahatnya. Tapi kalau kita berperang melawan nafsu, tidak ada masa istirahatnya. Selamanya, selama kita masih hidup di dunia ini. Maka ini yang jauh lebih berat. Nah, kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita melalui ibadah puasa yang disyariatkan di bulan Ramadan, habis Ramadan itu kita akan kembali kepada fitrah kita, kondisi awal kita, dan kita akan bisa mengingat itu memori kita. Oh, bagaimana dulu di alam arwah. Untuk itu dibutuhkan bimbingan orang yang memahami tentang ruh itu. Itu makna di antara hadis Nabi SAW. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibarat tentara-tentara yang dipersenjatai, tentara-tentara yang disiplin. Mereka saling mengenal. Kalau saling mengenal, saling dekat. Tidak saling mengenal, maka akan saling menjauh. Itu tentang yang kedua, Pak ya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau zahir sih, ulama zahir, Idul Fitri ya kembali makan minum. Nah, itu saja. Tapi kalau ulama batin lebih dalam daripada seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian yang pertama, di dalam diri kita tentu ada sifat-sifat malaikat ya. Ada sifat-sifat syaitania, sifat-sifat syaitan. Malaikat itu sifatnya seperti apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang diperintah. Itu malaikat. Malaikat itu tidak pernah bertindak atas kemauannya sendiri. Tak pernah. Nabi pernah sampaikan kepada Jibril alaihissalam, Jibril, saya itu senang sekali kalau kamu sering-sering mengunjungi saya. Itu kata Nabi sama Jibril, saya senang sekali kalau kamu sering-sering datang, Jibril. Apa jawabannya Jibril? Saya juga senang ya Rasulullah, tapi masalahnya saya itu tidak pernah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Jadi kalau saya datang itu nanti Allah perintahkan, bukan kemauan saya. Tidak sama dengan kita, Pak. Mau dulu jalan-jalan ke sana deh, mau dulu mengerjakan ini dan sebagainya. Malaikat tak begitu, Pak. Semua yang dilakukan malaikat itu atas perintahnya Allah. Maka ada malaikat yang diperintah oleh Allah berdiri saja kerjanya. Tidak ada yang lain kecuali berdiri. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah ruku saja kerjanya, Pak. Tidak ada yang lain kecuali ruku. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah sujud saja kerjanya. Tidak ada yang lain. Itu malaikat. Tunduk patuh 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau setan ini sebalik membangkang saja sifatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam diri kita ada dua tarikan itu. Ada dua tarikan. Mana yang lebih kuat? Sifat-sifat syaitannya, sifat-sifat syaitan, atau sifat-sifat malaikat tersebut. Kalau kita lebih memilih, maka itu yang disebut sebelum sampai ke mutmainnah ada mulhamah dulu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dia mulai mengenali ini fujur, dosa ini ketakwaan. Pada saat dia memilih ketakwaan, maka nafsnya akan berada pada level nafs mutmainnah. Barangkali itu wallahu a'lam. Bisa. Silakan, Pak.